petani menjadi punya gengsi, kira-kira gitu ya? Ya, petani naik kelas. Ya, karena kan selama ini kita menganggap semenjak masuk era digital ini para petani dianggap sebagai profesi sebelah mata, Ya, gitu. benar. Jadi menganggap bahwa ini pekerjaan kasar, Ya. tidak punya nilai, gitu. Betul. Maka disinilah letak pentingnya hilirisasi itu, Ya. betul ya Pak ya. Nah, berkaitan dengan tadi nilai tambah Pak, value added kira-kira gitu bahasa Value kerennya ya. added. Nah, banyak petani kita yang merasa ya, bahwa pasar itu ya dikuasai oleh para produsen-produsen yang udah punya merek besar, Ya. gitu kan Pak. Jadi mereka untuk berkompetisi ini rasa-rasanya masih kurang cukup berani. Ya. Nah, kira-kira menurut Pak Cus nih, problemnya ini memang karena sulitnya untuk menciptakan nilai tambah itu tadi, atau memang karena mentalitas para petani kita, Pak? Ya, kalau menjawab tadi, kita ini bangsa maritim, kok kemudian bergeser jadi agraris? Enggak. Potensi maritim ini kemudian juga akan menjadi salah satu daya dukung kita untuk mempertahankan ketahanan pangan nasional kita, meningkatkan swasembada pangan kita. Nah, maka hadir industri-industri pengalengan yang salah satunya menjadi agenda strategis di hilirisasi pangan di pemerintahan Presiden Prabowo. Tujuannya apa ya tentunya? Ini kan untuk mengurangi ketergantungan impor kita lagi-lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Lini Talks. Bersama lagi dengan saya, Rafli Rehan Al-Hajri di Lini Talks Memajukan Peradaban. Kali ini kita akan membahas terkait dengan hilirisasi pertanian untuk meningkatkan nilai tambah dan mengurangi impor. Ngomong-ngomong hilirisasi, saya yakin teman-teman, apa sih dikit-dikit hilirisasi, dikit-dikit hilirisasi. Dan teman-teman, yang perlu kita ketahui bahwa pertanian adalah bagian dari sektor paling krusial dalam kehidupan manusia. Karena ini berkaitan dengan pangan. Oleh karena itu, kita akan membahas tuntas bagaimana konsep hilirisasi pangan yang kemudian dapat meningkatkan nilai tambah dan mengurangi impor nasional. Bersama dengan salah satu narasumber terbaik kita, yaitu Bapak Haji Cusni Mubarok SH MMMH, pimpinan Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, yang juga merupakan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Malang. Halo Pak Cusni, apa kabar? Mas, kabar baik, Mas Rafli. Mas Rafli bagaimana? Alhamdulillah, kabar baik seperti botol minuman kita Pak. Kabar baik Space and Cafe, tempat di mana kita hari ini berdiskusi bersama dengan Pak Cusni. Ya. Baik Pak Cusni, seperti tadi yang saya singgung, bahwa hilirisasi pertanian ini menjadi sangat penting hari ini. Tapi mungkin banyak masyarakat kita yang masih belum memahami apa urgensi, mengapa hilirisasi pertanian ini menjadi sangat penting, mengingat banyak sekarang masyarakat itu lebih suka membahas sesuatu yang ya dikit-dikit lagi-lagi digital hari ini Pak. Dan mungkin hari ini juga banyak anak Indonesia yang sudah lagi tidak bermimpi menjadi seorang petani. Nah, kira-kira menurut Pak Cusni seperti apa? Nah, seperti kalimat terakhir yang tadi Mas Rafli sampaikan, hilirisasi ini kan sejatinya untuk memberikan nilai tambah. Nilai tambah terhadap produk-produk hasil dari pertanian ini, sehingga dengan nilai tambah meningkat, maka penghasilan petani juga meningkat. Maka konsep dari hilirisasi ini yang paling prinsip adalah memberi nilai tambah. Kemudian kalau kita melihat dari kondisi nasional kita, bagaimana ketergantungan impor kita terhadap produk-produk olahan. Ini juga kemudian menjadi salah satu alasan kenapa hilirisasi di pertanian ini menjadi sangat penting. Bagaimana kita masih banyak mengimpor barang-barang produk olahan, sehingga sekali lagi ini menjadi dasar kita untuk melakukan hilirisasi di bidang pertanian. Sehingga pertanian kita bisa lebih banyak dinikmati ya. Sehingga
produk-produk yang ini bisa diselenggarakan dari hasil produksi pertanian kita dengan mengikuti dan melewati proses hilirisasi, ini bisa kita dapat tanpa harus impor. Betul. Itu. Kemudian kenapa hilirisasi penting? Ngomong tentang kebutuhan nasional. Hari ini Presiden mencanangkan program makan bergizi gratis. Disinilah kemudian menjadi peluang pasar. Di sini kemudian menjadi kewajiban bagi petani untuk meningkatkan nilai tambah dari produknya ini dengan hilirisasi tersebut. Tentunya dengan harapan petani bisa naik kelas. Kalau petani ini naik kelas, maka kita melihat ada potensi ekonomi, ada harapan di pertanian. Sehingga masyarakat kita tidak kemudian serta-merta meninggalkan pertanian atau menjadikan pertanian menjadi petani ini menjadi opsi terakhir. Betul. Maka Presiden Prabowo mengambil kebijakan di mana sekarang di lahan-lahan pertanian, di perkebunan-perkebunan ini ada nilai ekonomi. Kalau kita menggarap dengan sungguh-sungguh, kemudian pemerintah hari ini juga hadir mendampingi, maka ini ada nilai ekonomi yang tinggi. Salah satunya syaratnya ya dengan hilirisasi tentunya. Oke. Begitu Mbak Raffi. Berarti ini kita sedang berupaya untuk mengembalikan Ya, petani menjadi punya gengsi, kira-kira gitu ya Pak? ya petani naik kelas. Oh ya, karena kan selama ini kita menganggap semenjak masuk era digital ini para petani dianggap sebagai profesi sebelah mata, Ya, gitu. benar. Jadi menganggap bahwa ini pekerjaan kasar, Ya. tidak punya nilai, gitu. Betul. Maka disinilah letak pentingnya hilirisasi itu, Ya. betul ya Pak ya. Nah, berkaitan dengan tadi nilai tambah Pak, value added kira-kira gitu bahasa Value kerennya ya. added. Nah, banyak petani kita yang merasa ya, bahwa pasar itu ya dikuasai oleh para produsen-produsen yang udah punya merek besar, Ya. gitu kan Pak. Jadi mereka untuk berkompetisi ini rasa-rasanya masih kurang cukup berani. Ya. Nah, kira-kira menurut Pak Cus nih, problemnya ini memang karena sulitnya untuk menciptakan nilai tambah itu tadi, atau memang karena mentalitas para petani kita, Pak? Ya, kalau menurut saya akumulasi. Tapi yang paling penting adalah pemerintah harus hadir. Dan di pemerintah Presiden Prabowo ini, pemerintah hadir secara nyata untuk mendampingi para petani ini agar kemudian naik kelas. Baik dari dukungan-dukungan terhadap penyediaan lahan, memastikan bahwa pupuk ini tidak susah, tidak langka sehingga subsidi benar-benar bisa dinikmati. Kemudian menetapkan harga gabah kering panen, menyiapkan bulog sebagai off-taker dan sebagainya. Ini adalah cara pemerintah kemudian hadir dan untuk mendampingi, untuk membersamai rakyat, dalam hal ini petani-petani yang tadi disampaikan oleh Mas Rafli, ya kita selalu kalah bersaing dong dengan kapitalis yang syarat modal dan sebagainya. Betul. Maka pemerintah hadir dan memastikan subsidi ini memang benar-benar bisa dinikmati sehingga dari produksi pertanian yang dijalankan oleh petani ini ada keuntungan. Ya. Tuh. Setelah itu apa? Setelah itu Presiden juga menyiapkan instrumen koperasi sebagai bagian dari sokok guru ekonomi nasional kita yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi yang disusun bersama-sama dari kita, oleh kita, untuk kita. Untuk apa? Ya untuk melawan pemodal-pemodal gede tadi, untuk melawan hegemoni para pemilik modal sehingga petani ini mampu bersaing. Oke, berarti pemerintah sudah cukup untuk kemudian memastikan ketersediaan pupuk subsidi untuk petani ini agar petani kita punya kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas produksinya, satu ya Pak ya. Meningkatkan kualitas produksi. Kemudian yang kedua ada bantuan permodalan melalui Koperasi Desa Merah Putih yang nantinya akan berjalan ini supaya para petani kita juga nggak gengsi untuk bersaing dengan para pemodal, kira-kira gitu ya Pak ya? Sebenarnya kalau gengsi enggak ya? tinggal ya
siap atau tidak. Siap gitu. atau tidak. Kalau gengsi ini bukan, sebenarnya nggak gengsi. Lebih kepada siap atau tidak. Siap atau tidak ini kan kompleks. Baik itu dari segi mutu, baik itu dari segi packaging, bagaimana pemasarannya, bagaimana kampanyenya. Ya, ngomong marketing ini kan kita ngomong propaganda ini. Betul. Nah, ini kan kompleksitas yang kemudian harus kita urai agar kemudian petani ini berani tampil, Oke. mau tampil untuk bisa bersaing dengan produsen-produsen yang mungkin syarat modal atau bahkan kita bisa melawan impor dengan kesiapan baik itu produksi maupun kualitas hasil dari produktivitas kita di pertanian. Oke, bukan karena gengsi pemirsa, tapi Ya. memang harus lebih berani aja nih para petani kita. Lebih berani dan nggak nekat. Gak nekat juga. Nggak nekat. Terukur. Kalau nekat konyol. Lebih Oke. berani karena apa? Karena hari ini, saat ini, era ini pemerintah hadir. Oke. Presiden Prabowo ngerti benar kebutuhan petani dan tata kelola pangan nasional ini yang membuat kesempatan ini terbuka lebar, maka ya hilirisasi adalah keniscayaan yang harus kita tempuh bersama-sama dengan tujuan untuk meningkatkan nilai. Dengan meningkatnya nilai berarti pendapatan kita meningkat. Dengan pendapatan kita meningkat, daya beli kita tentunya meningkat dong. Sehingga profesi di bidang pertanian ini menjadi profesi yang tidak selalu dikiwo kalau kata orang sini itu. Tidak dipandang sebelah mata, tapi memang profesi yang punya nilai ekonomi yang tinggi juga. Betul. Pak Jusni, saya dulu pernah membaca gitu bahwa sejarah bangsa kita di Nusantara ini sebetulnya kultur masyarakat kita ini maritim gitu. Ya. Semenjak masuk ke era kolonial, negara kita ini cenderung menjadi negara agraris Ya. gitu. Sehingga mau tidak mau hari ini memang para petani kita dipaksa untuk terus lebih ekstra Ya. untuk memproduksi hasil-hasil pertanian itu tadi untuk kemudian mencukupi kebutuhan pangan masyarakat Ya. kita. Nah, tentu saja pemerintah di sini harus terus hadir Ya. untuk memastikan pertanian kita berjalan dengan sukses. Ya. Tadi Pak Jusni sudah menyinggung sebetulnya ada pupuk, kemudian ada permodalan. Tapi Pak Jusni berkaitan dengan harga. Nah, tadi kalau kita ngomongin hilirisasi ada tambah nilai, sekarang kita ngomongin yang masih belum ada tambah nilai nih, Pak Jusni. Ya. Pemerintah menjamin nggak sih harga pertanian kita itu mendapatkan harga terbaik? Ya. Pemerintah, kalau kita flashback sedikit ke belakang, di awal tahun 2025 itu sudah menetapkan bahwa harga gabah kering panen itu sudah dibatasi semurah-murahnya 6.500. Itu untuk padi ya, Pak ya? Itu untuk padi. Demikian juga dengan komoditas pangan yang lainnya. Namun padi yang diatur karena kita mayoritas petani kita adalah petani padi karena padi. mayoritas pangan kita Dari padi. sumber karbonnya dari padi. Nah, ini diatur agar kemudian petani mendapatkan kepastian. Kalau dulu kita sering mengalami gejolak naik turunnya harga ini, entah ini bagian dari musim panennya yang tidak sesuai atau tidak pas, atau permainan para tengkulak maupun para pemilik modal. Faktanya kemudian dengan kebijakan Presiden Prabowo dengan menetapkan harga gabah kering panen ini tidak boleh dibeli di bawah 6.500, ini ternyata sangat berdampak. Saya, Mas Rafli, sebagai bagian dari pimpinan Komisi B dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan dan monitoring, kami berkeliling melaksanakan kunjungan kerja dan kami mendapatkan bagaimana respon positif para petani hari ini. Bagaimana petani benar-benar merasa hari ini ada nilai ekonomi yang tinggi di pertanian. Bagaimana dengan standarisasi harga, dan apabila kemudian tidak ada yang mau membeli ini misalnya, pemerintah sudah menyiapkan Bulog sebagai off-taker, ini memberikan kepastian bagi petani bahwa ketika saya bertani, ketika saya kemudian melaksanakan kegiatan produksi ini, saya sudah terjamin harganya dan siapa off-takernya. Ini kan kemudian menjadi kenyamanan ya.
petani merasa nyaman, pekerja bisa fokus, karena di ujungnya nanti sudah ada pemerintah melalui instrumennya yang hadir di situ. Oke, berarti hulu hilirnya juga lagi dipersiapkan. Hulu hilir Sudah dipersiapkan. sudah dipersiapkan. Bukan sedang ya, Pak ya? Bukan, sudah dipersiapkan dan lagi ditingkatkan. Lagi ditingkatkan. Ya, baik itu kualitas maupun kuantitasnya. Betul, betul Pak, sepakat. Banyak petani kita yang memang sangat berterima kasih semenjak pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini pertanian mereka jauh lebih diperhatikan. Iya. Tapi Pak, saya juga menemukan ada case di mana para petani kita ini juga belum bisa lepas dari Iya. jerat hutang piutang itu tadi. Iya. Saya pernah melihat ada satu rumah ini full motor Pak. Saya pikir mereka parkir. Nah, ternyata Motor itu gadai. Oh. Saya tanya, yang gadai motor sebanyak ini siapa? Dijawab petani. Loh, Ya. kenapa petani gadai? Iya, karena mereka butuh modal untuk bercocok tanam gitu. Ya. Nah, apa strategi Presiden Prabowo untuk menuntaskan ini, Pak? pemerintah hadir. Strategi yang diambil oleh Presiden Prabowo yang paling konkret adalah Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Oke. Ini konkret kenapa? Karena dia langsung berbasis desa, sehingga zoom in terhadap database dan peta serta potret kondisi itu bisa langsung akurat. Nggak ada laporan-laporan yang ABS lagi. Nggak ada laporan-laporan yang asal-asalan lagi. Karena loopingnya kan kecil nih, Ya. basis desa. Sehingga di desa itu bisa teridentifikasi berapa lahan pertaniannya, berapa jumlah petaninya. Ngomong lahan, ngomong kebutuhan pupuk. Ngomong petaninya, ya itu tadi. Untuk menyelenggarakan kegiatan pertanian ini memang butuh modal. Nah, biasanya petani ngambil jalan simpelnya, jalan pintasnya, yaitu tadi. Kalau bahasa orang sini tuh nyekolahkan motor, Mas. Sekolahkan motor. Nyekolahkan motor. Tapi motornya nggak pinter-pinter, Pak. Tapi motornya kan pinter-pinter. Jadi nyekolahkan motor. Dengan instrumen Koperasi Desa Merah Putih ini, di mana Danantara melalui bank-bank himbaranya ini sudah diinstruksikan oleh Presiden untuk menyiapkan modal pinjaman yang bunganya ringan untuk meningkatkan, untuk mendukung produktivitas petani. Oke. Sehingga petani jadi punya kanal sekarang. Yes. Sehingga petani terbebas dari jerat renten, Betul. ya kan? Dan itu tadi, yang sekolah cukup anak cucunya petani. Motornya jangan. Motornya jangan, surat rumahnya jangan, dan surat-surat berharga yang lain gak perlu sekolah. Iya. Dia tuh cukup stay dengan nyaman dan aman di rumah, kira-kira gitu. Oke, maka dengan begitu harapannya petani kita bisa lebih tenang ya Pak ya, bercocok tanam, kemudian Ya. nanti hasil panennya juga mereka bisa bebas menjualkan itu ke pasar atau bulog gitu kan, Boleh. tidak lagi terikat oleh biasanya yang ngasih modal pinjaman itu ya pengepul Dia itu Pak. dia ngambil, Iya. sehingga harga mereka yang menentukan, gitu. Sehingga banyak yang dapat di bawah 6.500. Aduh Mas, saya ini petani Mas Rafli, meskipun sawah saya nggak luas, tapi saya ini petani, pelaku pertanian, saya ngerti bener, saya ikut bagaimana merasakan harga itu sangat bervariasi, dan kadang-kadang kita harus menyerah karena ini kan ada waktu Mas. Oke. Panen itu ada waktunya, gak bisa kemudian kita menahan padi untuk tidak dipanen hanya gara-gara nyari harga yang tinggi. Ya. Nanti keduluan kalau di kita itu ngomongnya paring jegluk itu. Keduluan padinya itu sudah terlalu tua sehingga ya tidak bagus lagi, produktivitasnya rendah dan sebagainya. Nah, kalau dulu kita masih dapat ngalami harga ini ya karena biasanya kan kepentingannya kan ketemu di situ. Pak Rafli, Anda petani tak modalin, tapi nanti panennya aku yang ngambil loh ya. Dan aku ngambilnya kan pakai hargaku jadinya gitu. Oh iya ya. Nah, di pemerintahan Presiden Prabowo ini, pemerintah hadir secara nyata dengan menetapkan itu tadi. Batas bawah harga kering panen di 6.500. Apakah kemudian lakunya segitu? Enggak. Kemarin kami kunjungan kerja ke beberapa daerah, petani ini betapa gembiranya karena ada yang laku sampai 7.200, 7.100. Iya. Ini kan luar biasa ya, artinya ada kepastian. Jadi kontrol harga ini menjadikan petani punya harapan
bahwa hasil panennya itu sudah bisa dihitung gitu. Benar-benar. Ya, itu. Kemudian apa namanya? Tadi yang saya sampaikan, bagaimana kemudian agar tidak terjerat oleh renten atau itu tadi sistem ijon atau apapun ya, instrumennya namanya. Ya dengan skema melalui Bank Himbara yang lending di setiap Koperasi Desa Merah Putih inilah harapannya petani bisa mengajukan permodalan. Kemudian bunganya pasti rendah. Kemudian yang paling penting ya pinjamannya harus dikembalikan. Ya. Ini yang paling penting. Kalau hanya pinjam tapi nggak nyimpan ini yang repot. Tapi Atau nggak mengembalikan. repotnya koperasi ini kan kekeluargaan, Pak. Karena kekeluargaan, Nah, akhirnya nggak kembalikan. ya sekarang koperasi ini kekeluargaan dan disiplin. Jadi keluarga yang disiplin. Keluarga yang disiplin. Kira-kira begitu. Enggak Mas, ini menuntut itu memang. Betul. Ini menuntut kita disiplin agar apa? Agar yang kita rasakan tidak dirasakan oleh yang lain. Betul. Semangatnya kan gitu. Ya. Kalau kita macet, kan yang harusnya digulirkan untuk peminjam yang lain, yang butuh yang lain kan jadi nggak terjadi gara-gara kita nggak disiplin. Ya, betul. Berarti ini kalau saya melihat ini sebagai bentuk konsep dari keadilan ekonomi ya Pak ya. Jadi Keadilan ekonomi. petani harus sejahtera, tapi juga tidak perlu mengorbankan masyarakat sebagai konsumen yang membeli Ya, beras gitu Ya. ya. Jadi nggak mahal juga kira-kira Ya. gitu ya Pak Ya. ya. Sehingga kedua-duanya mendapatkan kenyamanan yang baik kira-kira begitu. Pak, karena Bapak sebagai pimpinan Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, bagaimana dengan Jawa Timur sendiri Pak terkait dengan pertanian? Jawa Timur ini adalah lumbung pangan nasional, Mas. Produktivitas kita itu hampir 10 juta, 9, sekian juta. Kemudian dengan luas Ton ya, lahan Pak ya? ton. Kemudian dengan luas lahan kita 1,6 juta hektar ini, kemarin kita menargetkan, kita genjot produktivitas kita bisa meningkat ke 12 juta ton. Nah, ini akan kembali meneguhkan dan mengukuhkan kita Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional, sebagai penentu dan keberhasilan utama, indikator utama terwujudnya swasembada pangan yang digelorakan pemerintahan Presiden Prabowo ini. Maka tentunya ini mengandung potensi dan termasuk kewajiban bagi kita di pemangku kebijakan untuk menselaraskan dengan program-program yang sudah digagas pemerintah pusat. Jangan sampai di pusat gencar dan gemerlap, kita di sini nyantai dan redup-redup aja. Betul. Itu bagaimana kemudian dukungan terhadap penyiapan dan pengolahan lahan. Ngomong tentang irigasi, ngomong kemudian bagaimana perlindungan terhadap lahan pertanian itu sendiri. Yang mungkin sekarang kita beradu cepat dengan pembangunan perumahan-perumahan yang ada. Itu dia Pak, penyusutan. Bagaimana penyusutan lahan itu? Ya penyusutan lahan ya, ini memang kita agak apa Mas ya, agak Prihatin kira-kira ya. nggak prihatin sih sebenarnya. Saya merasa bahwa ini kita di persimpangan. Satu sisi kebutuhan Properti ya. pangan Oke. kita tinggi dan ini kebutuhan dasar yang terpenuhi. Betul. Sisi lain ada kebutuhan primer yang disebut dengan papan dan ini juga harus terpenuhi. Oke. Nah, tinggal kan kemudian pemerintah ini benar-benar bisa menghitung untuk menentukan kualifikasi misalnya lahan pertanian berkelanjutan, lahan pangan pertanian berkelanjutan LP2B itu maupun LSD sehingga sehingga kepentingan dasar ini terpenuhi semuanya. Nggak bisa juga kita kemudian saklek, nggak boleh nambah perumahan. Sedangkan Pertumbuhan penduduk terus meningkat. pertumbuhan penduduk terus meningkat. Gitu. Tidak boleh juga kita atas dasar pertumbuhan meningkat butuh banyak perumahan mengorbankan pertanian pangan. Nah, ini yang kemudian harus disinkronisasi. Misalnya salah satu case-nya begini. Kalau kita melihat kebijakan-kebijakan tentang LP2B ini khususnya di Jawa Timur, dia ini menyesuaikan dengan RT RW di kabupaten dan kota.
sehingga nanti tata kelolanya bisa sesuai. Kemudian bagaimana pemerintah Jawa Timur juga memastikan apabila kemudian lahan ini digunakan harus dikompensasi. Dikompensasi dengan apa? Beberapa saat yang lalu saya mengikuti dialog dan berdiskusi bersama Menteri ATR BPN. Sampaikan bahwa untuk penggantiannya, untuk kompensasinya atau bahasa umumnya tukar gulingnya harus diganti dengan 3 kali lipat dan kualitas produktivitasnya harus lebih baik. 3 kali lipat. 3 kali lipat. Ini kan menjawab agar kebutuhan pangan kita ini tetap terpenuhi dengan memastikan bahwa luasan lahan untuk tanam kita itu bisa dikontrol dan dilindungi. Oke, luar biasa. Berarti dengan potensi Jawa Timur yang tadi sangat besar sekali. Jawa Timur lumbung pangan nasional. Menjadi lumbung pangan nasional. Tentu hari ini kita harus segera menangkap, Pak, apa yang menjadi pesan dari Bapak Presiden untuk kemudian melakukan hilirisasi pertanian tadi. Jangan sampai kemudian dengan potensi besar ini itu tidak menjadi apa-apa karena kalah dengan produk impor. Nah, balik lagi ke konsep hilirisasi pertanian tadi, Pak. Sebetulnya apa saja yang akan dihilirisasi di bidang pertanian ini? Ya, kalau kita ngomong agenda strategis dari Presiden Prabowo terkait dengan hilirisasi pertanian ini, ada beberapa poin utama. Misalnya yang pertama, investasi besar pada industri pengolahan pangan. Bagaimana kemudian pemerintah Presiden Prabowo ini menargetkan investasi ratusan triliun untuk industri ayam, unggas, baik itu daging maupun telurnya. Kemudian pengolahan susu, baik itu pasteurisasi maupun ke UHT-nya. Kemudian industri makanan pengalengan, ini sekaligus menjawab tadi, kita ini bangsa maritim, kok kemudian bergeser jadi agraris? Enggak. Potensi maritim ini kemudian juga akan menjadi salah satu daya dukung kita untuk mempertahankan ketahanan pangan nasional kita, meningkatkan swasembada pangan kita. Nah, maka hadir industri-industri pengalengan yang salah satunya menjadi agenda strategis di hilirisasi pangan di pemerintahan Presiden Prabowo. Tujuannya apa ya tentunya? Ini kan untuk mengurangi ketergantungan impor kita lagi-lagi. Kan kita ini sangat tergantung impor terkait makanan-makanan olahan itu. Kemudian ya memenuhi kebutuhan pasar yang sekarang tinggi apalagi dengan adanya MBG. Dan di ujungnya yang paling penting nilai tukar petani, nilai tukar nelayan ini meningkat dengan adanya hilirisasi tadi itu. Oke, berarti hari ini pemerintah juga hadir untuk kemudian memastikan hilirisasi dari pertanian ini bisa betul-betul berjalan sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita dari Pak Prabowo ya Pak ya, hasrat cita-cita Pak Prabowo gitu. Ya. Yang menjadi pertanyaan besar Pak dengan hilirisasi pertanian itu tadi, mengapa fokus kita itu hanya pada padi? Ini banyak kita mendapatkan protes Pak. Kayak misalnya di Malang sendiri, tebu ini jadi salah satu komoditas yang besar juga gitu, di samping padi. Nah, bagaimana kira-kira menjawab itu Pak? Ya, jadi kenapa prioritas kok padi melulu? Tidak. Bahwa prioritas itu kita meletakkan hal yang paling utama dan paling penting di asar itu namanya prioritas. Maka kalau kita lihat arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo, ini di tahun pertama ngomong tentang padi dan jagung. Kenapa? Karena ini adalah kebutuhan pangan yang paling utama rakyat kita. Mayoritas masyarakat kita makan nasi. Mayoritas rakyat kita makan jagung, nasi jagung. Nah, ini yang ingin diselesaikan terlebih dahulu. Selanjutnya apa? Selanjutnya kalau kita melihat arah kebijakan di 2026 ini mulai bergeser ke sektor perkebunan. Seperti tadi Mas Raffi nyampaikan terkait dengan tebu. Presiden telah mencanangkan kita menuju ke swasembada energi. Maka kemudian salah satu program strategis nasionalnya adalah menyiapkan industri bioetanol berbasis tebu. Ini salah satunya untuk mewujudkan ketahanan energi. Yang kemudian hulunya adalah sektor pangan tadi itu tebu.
sekaligus agar kita juga swasembada gula ini. Case hari ini yang sering kita diskusikan adalah impor gula dan sebagainya. Iya. Nah, 2026 ini mulai kita atasi, Mas. Ada program dari pemerintah itu mencakup luas tambah tanam untuk perluasan tanam dan bongkar ratun. Jadi kebun-kebun padi yang sudah, kebun-kebun tebu yang sudah existing ini dibongkar untuk diganti bibit baru. Tujuannya untuk meningkatkan produktivitas petani, untuk menjamin bahwa bibit yang digunakan oleh petani ini tebu-tebu unggulan yang menghasilkan nilai jual tinggi, produktivitasnya juga tinggi, lebih tahan hama, lebih mudah perawatannya. Ini yang menjadi target dari pemerintah. Jadi tidak kemudian ngomong hanya tebu sama jagung, tidak. Kalau kita membaca di arah 2026 nanti mulai bergeser ke perkebunan. Pemerintahan Presiden Prabowo akan concern untuk masalah tebu. Kemudian kopi, apalagi coklat, kelapa, dan komoditas perkebunan lain. Oke, baik. Ternyata tidak hanya padi saja pemirsa, semua komoditas sebetulnya menjadi perhatian. Hanya saja hari ini yang prioritas karena ini berkaitan dengan bahan pokok gitu ya, makanan pokok masyarakat kita adalah padi. Ya, padi harus menjadi swasembada dulu, kira-kira Ya, begitu. benar. Tapi Pak, ada nggak ya bantuan alat atau mesin pertanian dari pemerintah sebagai bentuk intervensi menuju swasembada pangan itu tadi? Ya, jadi pemerintah dalam rangka meningkatkan produktivitas petani untuk menuju ke swasembada pangan tadi itu hadir mulai dari hulu sampai hilir, mulai dari pengolahan lahan. Maka ada program OPLA. Bahkan kemudian kalau kita melihat di awal-awal Presiden Prabowo menjabat, mencanangkan proyek strategis nasional cetak sawah. Ini juga untuk menambah luas tambah tanamnya tadi itu, luas lahan untuk penanaman bahan pangan pokok kita tadi itu. Nah, dari hulunya pemerintah sudah mendukung misalnya perbaikan sarana irigasi. Setelah kemudian sarana irigasi ini diperbaiki dan bisa menjadi support utama untuk produktivitas pertanian ini, maka bergeser selanjutnya ketersediaan bibit. Bibit juga demikian. Pemerintahan Presiden Prabowo melalui Kementerian Pertanian menyiapkan bibit-bibit unggulan untuk petani agar sekali lagi produktivitas meningkat. Gratis, Pak? Gratis. Tapi tidak semua gratis juga. Tidak semua gratis juga. Ada disiapkan bibit-bibit yang memang ini kita harus membeli. Karena kan ini juga nanti masuknya ke pendapatan negara. Tapi subsidi ya Pak ya? Hitungannya? Ada yang subsidi, ada yang gratis, ada program ini. Kemudian disiapkan untuk dibeli juga ada. Tapi kalau gratis biasanya di pupuk. Oke. Kemudian pupuk, tata kelola pupuk diperbaiki, tidak ada lagi distributor, langsung dari Pupuk Indonesia Holding Company turun ke petani. Skemanya nanti lewat Koperasi Desa Merah Putih. Setelah itu apa? Setelah itu untuk mengelolanya ada dukungan-dukungan modernisasi pertanian, alat dan mesin. Misalnya di proses olah sawahnya didukung pemerintah, mendukung kelompok-kelompok tani dan gabungan-gabungan kelompok tani ini dengan kultivator, dengan traktor roda 2. Ini kan untuk ngolah tanahnya. Setelah itu untuk perawatannya, kalau dulu kita ngompres manual dengan luasan lahan yang sedemikian, prosesnya panjang, biayanya lebih mahal, maka pemerintah mendukung dengan drone sprayer. Ini bentuk modernisasi juga. Kemudian setelah itu ketika panen, agar kemudian nggak kesulitan nyari tenaga untuk memanen dan untuk mempercepat, disiapkan, didukung alat namanya combine harvester. Ini alat untuk mesin untuk memanen itu. Yang gede itu Pak ya? Yang gede, yang dia jalan ke sana sini di sawah untuk motong yang dulu dilakukan oleh manusia, sekarang sudah bisa dialihkan ke mesin dan pemerintah mendukung itu.
Termasuk setelah itu pemerintah juga bekerja sama dengan rice milling yang ada, dan juga Bulog diminta untuk menjadi bagian dari itu, sehingga semua proses dari hulu dan hilir ini terdukung secara modern dan mekanis agar lebih cepat, lebih murah, dan produktivitasnya semakin tinggi. Oke. Nah, menurut yang saya baca Pak, untuk mencapai hilirisasi tadi ya, alat-alat produksi dan sebagainya itu juga perlu hilirisasi kelembagaan. Hilirisasi untuk kemudian kelembagaan. menangkap itu tadi, menangkap Ya. peluang-peluang itu tadi. Ya, nah itulah kenapa kemudian hebatnya Pak Prabowo ini mengambil keputusan ini secara komprehensif. Jadi ketika dicanangkan ketahanan pangan, ketika produktivitas pertanian ini digenjot, selanjutnya disiapkan off-takernya, harganya dikontrol. Kemudian apalagi disiapkan demand-nya. Kalau Mas Rafli sekarang dengar ada program makan bergizi gratis, Iya, diselenggarakan oleh SPPG ini menyerap hasil-hasil para petani dan peternak luar biasa. betul. Selanjutnya apalagi dari hilirisasi kelembagaan yang sekarang dari petani-petani sudah bergabung menjadi poktan, dari poktan-poktan menjabung menjadi gapoktan. Nantinya ada rumah besar yang disiapkan di setiap desa yang bernama Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Di sini nanti disiapkan pergudangan. Di Koperasi Desa Merah Putih ini termasuk nanti menjadi saluran distribusi pupuk bersubsidi. Nah, hilirisasi kelembagaan inilah yang diharapkan menjadi pelengkap niat baik, goodwill, kehendak baik, political will-nya pemerintahan Presiden Prabowo ini untuk meningkatkan produktivitas petani, mengangkat harkat, martabat, dan kemakmuran petani, mewujudkan swasembada pangan, mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Oke, berarti dapur MBG dengan Koperasi Desa Merah Putih itu menjadi salah satu instrumen untuk hilirisasi di sektor pemasarannya, kira-kira gitu ya Pak ya? Ya, di ujungnya. Di ujungnya, Termasuk kalau kita ngomong kelembagaan, sebenarnya yang paling konkret ya di Koperasi Desa Merah Putih, di mana nanti di Kopdes Merah Putih ini ada beberapa unit usaha yang salah satunya tentunya ngomong tentang pertanian. Di di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih hari ini sedang dibangun gudang-gudang yang nantinya termasuk di dalamnya itu ada cold storage. Untuk apa? Ya untuk mempertahankan hasil panen, untuk mempertahankan nilai dari hasil olahannya. Kalau kita tadi di awal ngomong hilirisasi pertanian maupun peternakan. Nah, Koperasi Desa Merah Putih nanti menyiapkan cold storage-nya. Tujuannya untuk apa? Untuk mempertahankan rantai dingin sehingga kualitas makanan bisa tetap terjaga, kesehatannya terjaga, rasanya, sehingga nilainya juga tetap terjaga. Itu salah satu contohnya. Jadi ini saya kira Presiden sudah memikirkan benar ekosistem baik itu ngomong ekosistem bisnis, ekosistem pertanian, ekosistem gizi, ekosistem yang semuanya menjadi satu kesatuan yang ini memudahkan masing-masing kita dengan profesi masing-masing, dengan penerima manfaat di bidang apa, itu sudah jelas semuanya. Oke. Itu ya terima kasih Pak Prabowo, saya kira ini luar biasa, luar biasa. Luar biasa. Berapa persen kira-kira keyakinan Pak Cusni bahwa dengan semua skema yang dilakukan ini dapat menekan impor kita terhadap terutama beras? Ya, kalau ngomong optimisme dan saya meyakini bahwa ikhtiar itu adalah bagian tugas kita sebagai khalifah di muka bumi ini, berusaha dan sebagainya. Kalau ngomong keyakinan, ya keyakinan saya 99% Mas. Dengan 1% saya tetap berkeyakinan sebagai hamba dan ketentuan, kehendak, serta keputusan yang paling utama. Gitu. Kalau yakin saya. Siap. Asal itu tadi, semuanya juga yakin. Betul. Semuanya on the track. On the track, semuanya yakin, ikut gotong royong bareng-bareng. Presiden ini
menyelesaikan hulunya beserta dengan para pembantunya ini menyelesaikan hulunya, kita di hilirnya. Kebijakan-kebijakannya disiapkan, dukungan-dukungannya disiapkan, kita tinggal melaksanakannya. Gitu. Oke, 99% keyakinan Pak Cusni dengan semua skema program yang dijalankan oleh Pak Prabowo ini dapat menekan impor. Tinggal bagaimana kemudian masyarakat kita, para petani kita siap atau tidak. Terakhir Pak Cusni, pesan dan harapan untuk para petani kita. Baik, terima kasih Mas Rafli, para pemirsa Line Talk. Lini Talk. Lini Talk. Lini Talk yang saya hormati, khususnya masyarakat yang berkecimpung di dunia pertanian. Setahun ini kita merasakan bagaimana pemerintah benar-benar hadir di dunia kita, bagaimana Presiden Prabowo dengan kebijakan-kebijakannya menguntungkan, membantu, dan sangat support terhadap proses-proses pertanian yang kita jalankan. Maka ayo bersama-sama bergotong royong, bergandengan tangan, kita tingkatkan terus produktivitas pertanian. Dengan cara apa? Dengan cara menjalankan proses pertanian ini dengan baik dan benar. Dengan cara apa? Dengan cara membuka diri, membuka pikiran, membuka hati kita. Jangan sampai program-program serius dan unggulan dari Presiden Prabowo ini tidak sampai ke kita, atau karena kita itu tadi skeptis, ya karena benci mungkin secara politik dan sebagainya, sehingga kita tidak mendapatkan keuntungannya. Betul. Jangan Dik ya. Jangan karena sentimen. Jangan karena sentimen. Sekaligus, mari kita bersama-sama, khususnya masyarakat Jawa Timur, kita kukuhkan, kita teguhkan lagi, kita Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional dengan meningkatkan produktivitas pertanian kita masing-masing. Kuncinya adalah kebersamaan, kuncinya adalah gotong royong, kuncinya adalah optimisme, dan di setiap ikhtiar kita harus terselip doa-doa untuk mewujudkan tujuan kita bersama ini. Itu Mas Rafi. Terima kasih Pak Cusni. Terima kasih Mas. Tidak salah Lini Talks mengundang Anda sebagai narasumber di podcast kali ini, karena banyak sekali insight yang bisa kita dapatkan. Dan yang paling penting, beliau sebagai Ketua DPC Partai Gerindra tentu saja memiliki akses informasi yang lebih besar kira-kira untuk kemudian bagaimana gagasan-gagasan pemikiran Pak Prabowo ini dalam membangun pertanian bangsa kita ke depan. Dan mungkin demikian Pak Cusni diskusi kita pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih pada pemirsa Lini Talks yang telah menonton. Ikuti terus perjalanan kita bagaimana kemudian DPRD Provinsi Jawa Timur khususnya Komisi B dalam meningkatkan pertanian rakyat. Saya Rafli Raihan Al-Hajri izin undur diri di Lini Talks memajukan peradaban.